Selamat siang, perkenalkan nama saya Memori Mariana Reva, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 11 dengan materi manfaat keanekaragaman hayati. Untuk itu, model pembelajaran yang saya gunakan adalah PJBL. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Ya, selamat siang. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Sehat, luar biasa. Yes. Nah, bisakah kita mulai pembelajaran kita? Bisa, Bu. Nah, sebelum kita dulu memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha. Siapa yang berdoa tentang saya? Ya, Mari kita bersatu dalam doa. Semua hingga pada pagi hari ini kami bisa berkumpul di sekolah kami, di mana sebentar lagi kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Kami mengucap syukur. Amin. nah, terima kasih kepada Yesus. Nah, pertama Ibu absen dulu ya. Nah, Agusnia, Hadir, Bu. Kristi, David, Kristayanti, Destapa, Robin, Desta, Ita, Jasnia, Putri. Nah, tahukah materi kita pada hari ini? Tahu. Apa itu? Apa? Keanekaragaman hayati. Minggu yang lalu kita telah belajar mengenai keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, pada saat ini yang menjadi materi kita adalah bagian dari keanekaragaman hayati tersebut, yaitu manfaat dari keanekaragaman hayati. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Ibu mau tanya dulu. Pernahkah kamu mengenal manfaat dari keanekaragaman hayati? Nah, siapa yang bisa menjelaskan sama saya? Ya, silakan. Menurut saya, keanekaragaman hayati ini sangat berperan penting bagi kehidupan kita sebagai manusia, di mana keanekaragaman hayati ini berguna untuk keberlangsungan manusia seperti menyediakan bahan pangan sebagai sumber energi, sumber air, memberi lingkungan berkualitas, ketenangan spiritual sebagai penjaga kelestarian budaya, mental dan kesehatan kita sebagai manusia. Nah, itulah salah satu contoh dari manfaat keanekaragaman hayati. Nah, manfaat keanekaragaman hayati tadi kawan bilang itu bermacam-macam. Salah satunya tadi bisa untuk membuat obat herbal. Nah, tahukah kamu tanaman yang berkelimpahan di sekitar Anda? Tahu? Siapa yang bisa? Ya. Tanaman yang berkelimpahan di sekitar kita yaitu jahe, yang dimana dapat kita lihat sendiri dalam arti khususnya di sekitar sekolah kita di Sosro Banyuwangi banyak sekali tanaman jahe yang ditanam oleh masyarakat, tapi mereka tidak dapat menanamnya sehingga tanaman jahe tersebut banyak yang busuk dan terbuang begitu saja. Nah, itu adalah salah satu contoh dari bagian keanekaragaman hayati. Manfaat tanaman jahe. Masyarakat di sekitar kita membuang jahe begitu saja, tidak mengenal bagaimana cara mengelola. Nah, karena kalian itu adalah generasi emas, kita tidak boleh membuang hasil dari keanekaragaman hayati tersebut. Nah, menurut pandangan kamu, apa saja contoh yang bisa kita kelola dari tanaman jahe tersebut? Kita kelola menjadi apa dan seperti apa? Ada yang bisa? Ada. Ya, silakan. Contohnya seperti serbuk. Nah, ada lagi? Ada. Wedang. Ya, apa lagi? Baterai. Baterai. Nah, itu adalah salah satu jenis
masuk pada materi yaitu menonton video. Ibu sudah memberikan video dan diharapkan nanti video ini kamu pelajari baik-baik, menonton sambil belajar. Setelah itu nanti kita bentuk kelompok. Oke? Lihat ibu bukakan ini. Kita membahas tentang manfaat keanekaragaman hayati bagi masyarakat. Nah, pemanfaatan keanekaragaman hayati bagi masyarakat ini guys harus berlangsung secara berkelanjutan. Kenapa? Karena manfaat berkelanjutan itu artinya adalah manfaat yang tidak hanya dapat dirasakan oleh generasi sekarang, tetapi juga dirasakan oleh generasi yang akan datang. Nah, untuk itu guys, kita akan bahas satu persatu manfaat dari keanekaragaman hayati bagi masyarakat. Yang pertama sebagai sumber pangan, perubahan dan kesehatan. Nah, kita bahas sesuatu guys sebagai sumber pangan. Nah, bahan pangan yang biasa digunakan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari oleh banyak orang ya, itu biasanya ada beberapa jenis biji-bijian seperti jagung, padi, kedelai, dan jenis kacang-kacangan. Ada juga dari jenis-jenis umbi-umbian seperti kedelai, singkong, beku, kentang, dan banyak jenis umbi-umbian yang lain. Nah, ada juga guys yang bahas seperti pisang, durian, nangka, dan rambutan. Nah, dan ternyata ada juga guys hewan ternak yang sering kita manfaatkan dengan sehari-hari seperti ayam, kambing, dan juga sapi. Ya, jadi itu dia guys beberapa hal tentang bahan pangan. Dari bahan baku perumahan itu biasanya digunakan meranti dan juga kayu jati. Nah, untuk bahan obat-obatan guys itu biasa digunakan bumbu ya seperti kunyit, kencur, dan ini sangat berguna oleh masyarakat negara. Nah, untuk kami video pertama mau selesai, maka sekarang kita masuk pada video kedua yaitu mengenai cara pembuatan dari olahan bandrek. Nah, silakan ibu mau tampilkan di atas. Nampak? Oke, silakan tonton nanti pertemuanmu untuk membuat olahan dari apa yang mau kita buat. Pancing semua bahan-bahan bandrek kita guys. Terlebih dahulu kita masukkan gula merah guys. Biar cepat hangat dia guys. Kita masukkan cengkeh guys. Cengkehnya guys. Kita masukkan ini buat kepala guys. Kita putih buat tekannya guys. Kita masukkan cuma lawang guys. Yang manis guys. Wah, aromanya harum kali, segar. Wah, lihat guys, kematangannya
kita matikan ya. Ya, jadi bandrek kita ini baik kita buat di rumah masing-masing ya. Ambil badan kita siap guys. Dan ingat, gampang ini jangan pada kita. Oke, kita akan mencobanya ya. Kita saring dahulu. Biar rempah-rempahnya kita ikut kita minum. Nah, Oke, bandreknya sudah ini. Sudah bisa diminum. Mari kita rasain. nah, dari video yang telah anak kami dengarkan, tentu anak kami menyimak beberapa bagian terpenting. Ibu mau tanya, dari video yang telah kita tayangkan tadi, spesies apakah yang dibahas dalam video tersebut? Dan bagaimana kelimpahannya di daerah kamu? Ya, Spesies yang dibahas adalah tanaman. Nah, untuk kelimpahan tanaman jahe ini di sekitar kami sangat banyak. Namun, tanaman ini tidak diolah, melainkan dibuang begitu saja. ya. Nah, dari video tadi ya. Nah, yang kedua, bagaimana cara mengelola tanaman jahe tersebut? Ya, Pemanfaatan dari jahe ini bisa menjadi pertama bisa diolah menjadi minuman bandrek biasa dan dengan bandrek dengan susu. Yang kedua bisa diolah menjadi sirup jahe. Yang ketiga bisa menjadi serbuk jahe. Dan yang keempat bisa menjadi wedang dan bisa juga menjadi dijual. Terima kasih. nah, menurut kamu dari apa yang mau kita buat, bisakah memiliki nilai jual? Bisa. Bagaimana contohnya? Dibuat menjadi sirup jahe seperti bandrek tadi dan juga seperti kopi jahe. Nah, itu adalah hasil dari yang telah kalian mengerti. Nah, dari video tersebut juga mungkin anak kami ingin bertanya dari apa yang telah kalian tonton. Bertanya? Yang menjadi pertanyaan saya, olahan seperti apa yang bisa dihasilkan dalam tanaman tersebut? Ada yang bisa? Ya. Menurut saya, olahan yang bisa dihasilkan adalah contohnya seperti bandrek. Kenapa? Karena bandrek ini bahan dasarnya yaitu jahe, sehingga jahe tersebut bisa diolah menjadi bandrek dan tidak hanya itu saja. Ada contoh lain seperti serbuk jahe dan juga wedang. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Ibu tambahkan, ada lagi yang namanya sirup jahe. Bandrek ini lagi bisa kita kelola seperti bandrek biasa, bandrek susu, dan ditambah dengan bandrek telur. Yang satu jenis bisa diolah menjadi beberapa macam. Ada lagi permen jahe, terbuat dari bahan dasar jahe dijadikan sebagai permen. Nah, itu adalah bagian dari apa yang telah kita laksanakan pada saat ini. Nah, sekarang anak kami silakan berbentuk kelompok. Sudah? Ibu bagikan LKPD sambil bagikan LKPD ya. Nah, setelah itu anak kami sambil mengerjakan LKPD, maka kelompok satu tampil ke depan untuk melaksanakan praktek. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan dari kelompok kami untuk mempraktekkan pengolahan jahe menjadi minuman bandrek. Nama saya Desa Direklam Banua. Nama saya adalah Kristi Suti. Nama saya Agustia Telon Banua. Kami akan mempraktekkan bagaimana cara kita mengolah jahe untuk
untuk menjadi sebuah minuman batrek. Teman-teman, ini bahan-bahan yang kita gunakan. Di sini ada bahan utamanya yaitu jahe, kemudian daun pandan, kemudian serai, kemudian gula merah. Di sini ada gula merah, kemudian ada buah pala, kemudian ada kayu manis ini, kemudian ada bunga lawar, kemudian ada kapulaga, dan ada juga serbuk dari teh. Dan di sini kita nanti akan menggunakan garam dengan secukupnya. Di sini juga kita bisa menemukan cengkeh. Kita harus menggunakan cengkeh. Pertama-tama kita memanaskan air terlebih dahulu. Kami akan menggunakan air 3 gelas. Mari kita nyalakan kompornya dulu. Kemudian masukkan air sebanyak 3 gelas. Kemudian kita memasukkan bahan-bahan yang kita persiapkan. Pertama jahe, kemudian serai, kemudian daun pandan, bubuk teh, ada kayu manis, begitu juga dengan gula merah. Kemudian bahan-bahan yang tadi seperti cengkeh, bunga lawar, buah pala dimasukkan semuanya ke dalam wajan. Terakhir kita menggunakan garam, jadi kita menggunakan secukupnya saja. Karena bahan-bahannya sudah kita masukkan, kemudian kita mengaduknya sehingga merata. Dan kita menutupnya dan menunggu sampai mendidih selama 10-15 menit. Baik, sembari menunggu airnya mendidih, saya akan membacakan beberapa manfaat dari bahan-bahan yang telah kami gunakan. Yang pertama, jahe. Jahe bermanfaat memperlancar peredaran darah. Gula merah bermanfaat mencegah gula darah rendah, menjaga kesehatan tulang, dan memenuhi kebutuhan mineral tubuh. Serai bermanfaat mengatasi diabetes, mengobati anemia, menguatkan sistem saraf, dan mengatasi masuk angin dari perut lambung. Daun pandan bermanfaat meringankan gejala rematik dan menambah nafsu makan. Kapulaga bermanfaat mencegah penyakit kronis, menjaga daya tahan tubuh, dan mencegah bau mulut dan gigi berlubang. Untuk buah pala bermanfaat membantu meredakan gangguan pencernaan seperti perut kembung, gas, dan diare. Bunga lawar bermanfaat mengatasi flu dan batuk, mencegah virus, dan kontrol gula darah serta menyeratkan kulit dari dalam. Garam bermanfaat sebagai pengawet dan pemberi rasa. Dan yang terakhir, air teh jeruk membantu membuang racun dan meningkatkan imunitas tubuh. Nah, kita sambil menunggu ya hasil dari kelompok 1. Kelompok 2 juga siap. Sekarang airnya sudah mendidih ya teman-teman. Kita bisa menghirup aroma-aroma dari minuman batrek yang telah kita buat. Kemudian karena airnya sudah mendidih, sekarang mari kita matikan kompornya. Kemudian kita akan menyaringnya ke dalam gelas supaya bahan-bahannya tidak masuk ke dalam air atau gelas yang
Selamat siang semuanya. Siang. Nama saya David Saputra Zai. Nama saya Kristen Zai. Dan nama saya Pia. Dan perkenalkan nama saya Jesnia. Tentunya kita perlu mengetahui apa itu bandrek yang akan dijelaskan oleh saudara kita Putri Dayana. Baik, minuman bandrek ini adalah minuman tradisional yang berasal dari Sunda. Memiliki khasiatnya yaitu menghangatkan tubuh dan bisa juga disajikan di saat cuaca dingin. Bahan utama bandrek yaitu jahe, gula merah, air, serta rempah-rempah. Oke, baik, di sini teman-teman dapat melihat bahan-bahan yang telah kami sediakan. Di antaranya bahan utamanya adalah jahe. Ini dia. Teman-teman dapat melihat bahwa ini adalah jahe. Kemudian ada gula merah. Kemudian daun pandan, serai, kapulaga, buah pala, bunga lawang, ada juga cengkeh di sini, ada teh, kemudian ada juga kayu manis, ada air, dan terakhir ialah garam sebagai penyedap. Di sini kita akan memulaikan untuk mengolah bandrek. Kita tambahkan dulu air ke dalam wajan. Kami akan menggunakan air 15. Nah, setelah cukup, kita hidupkan api. Dan semua bahan yang telah kita siapkan tadi akan kita tambahkan ke dalam air yang telah kita panaskan. Kita beri satu-satu di dalamnya. Ini adalah daun pandan, teh, jahe, daun serai. Kita masukkan semua bahan ke dalam wajan. Nah, setelah semua bahan kita tambahkan ke dalam wajan, kita aduk terlebih dahulu. Dan jangan lupa kita tambahkan garam tadi sebagai penyedap. Nah, setelah itu kita tutup dan kita tunggu hingga 10 sampai 15 menit agar airnya mendidih dan bandrek siap untuk disusun. Nah, baik teman-teman juga harus mengetahui apa saja manfaat dari bahan-bahan bandrek yang akan kami buat. Yang pertama yaitu jahe. Jahe bermanfaat untuk merangsang peredaran darah, menurunkan kolesterol dan meredakan sakit mah. Yang kedua, gula merah. Gula merah bermanfaat meredakan gula darah, menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan minum tubuh. Kemudian serai yang bermanfaat untuk mengatasi diabetes, mengobati anemia dan menguatkan sistem saraf. Kemudian daun pandan bermanfaat untuk meringankan gejala rematik dan menambah nafsu makan. Kemudian kayu manis yang bermanfaat untuk membantu menurunkan berat badan dan mengurangi efek peradangan. Kemudian kapulaga yang bermanfaat untuk mencegah penyakit kronis dan menjaga daya tahan tubuh. Kemudian buah pala bermanfaat untuk membantu meredakan gangguan pencernaan seperti perut kangkung dan diare. Kemudian bunga lawang yang bermanfaat untuk mengatasi flu dan batuk. Kemudian garam yang menjadi bahan pengawet dan penyedap rasa. Kemudian teh yang bermanfaat untuk membuang racun dan meningkatkan imunitas tubuh. Nah, sambil menunggu ya kelompok 2, kelompok ini juga ya siap ya. Bagaimana kelompok 1 sudah siap, kelompok yang bagaimana? Baik teman-teman, itu tandanya bandrek kita telah masak. Silakan teman-teman dibuka. Oke, baik. Karena bandrek kita sudah masak, maka kita akan menyajikannya di gelas.
2 gelas bandrek yang telah kami sediakan, dan untuk 1 gelas lagi kami telah menyediakan di sini ada susu untuk dicampurkan. Teman-teman juga dapat menambahkan rasa lain seperti madu, atau bisa juga obat lain seperti telur untuk menambah stamina kita. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa setelah dicampurkan dengan susu maka warnanya akan berubah. Kita dapat melihat perbedaannya. Di sini ada bandrek tadi, bandrek biasa, dan bandrek yang telah ditambahkan dengan susu. Dan bandrek tersebut bisa disajikan dan dapat kita minum. Terima kasih. Nah, demikianlah dari kelompok 2. Kalau ada lagi dari kelompok 2, ya silakan. Dari pengolahan yang telah kita lakukan pada saat ini, kita bisa menarik kesimpulan dari yang kita amati, yaitu bahwasannya biarpun jahe ini berkelimpahan adalah keanekaragaman hayati yang berkelimpahan di sekitar kita, namun salah satu cara yang paling sederhana untuk mengolahnya yaitu dengan membuat bandrek seperti ini. Teman-teman bisa ketahui bahwasannya bandrek ini bisa merupakan salah satu ide jual kita untuk kita buat usaha. Kemudian pembuatannya juga sangat sederhana. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, silakan berkelompok. Oke, kelompok 2 ke belakang, kelompok 3 maju ke depan. Kelompok 2 mengerjakan KKPD. Oke, silakan kelompok 3 mulai, Kak. Baik, terima kasih dan kami kelompok 3 untuk memperhatikan produk olahan bandrek dan dari bahan dasar jahe. Dan sebelumnya, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Kenalkan, nama saya Rabbi Faizai. Perkenalkan, nama saya Mustafa Zega. Perkenalkan, nama saya Dan Sony Zega. Nah, sekarang di sini kami akan memperhatikan cara dan jenis-jenis bahan dari olahan bandrek beserta manfaatnya. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman kami Mustafa Zega. Baik teman-teman, di sini kami akan memperkenalkan bahan-bahan yang kami gunakan dalam pembuatan bandrek. Yang pertama yaitu daun pandan, serai, gula aren, jahe, kayu manis, pala, bunga lawar, dan kapulaga. Juga 2 buah kantong teh. Sebelum kami memasukkan bahan-bahannya ke dalam periuk, terlebih dahulu kami memasukkan air ke dalam periuk ini sebanyak 3 gelas. Setelah kita memasukkan airnya, kita hidupkan api. Setelah itu, kita memasukkan bahan-bahannya satu persatu. Daun pandan, serai, jahe, 2 buah kantong teh, serta bahan lainnya, dan gula aren. Di sini kami menggunakan sedikit garam agar rasanya terasa. Lalu kita campurkan agar merata. Setelah kita memasukkan semua bahannya, kita tutup dan kita tunggu 10 sampai 15 menit hingga mendidih. Nah, dalam pengolahan bandrek ini ada pun bahan-bahan yang digunakan. Pertama, jahe. Jahe ini bermanfaat memperlancar peredaran darah, menurunkan kolesterol, dan meredakan sakit mah. Yang kedua, gula merah. Bermanfaat mencegah gula darah rendah. Yang ketiga, ada serai, mengatasi diabetes dan mengobati anemia. Yang keempat, daun pandan, yang bermanfaat meringankan gejala rematik. Yang kelima, kayu manis, yang bermanfaat membantu menurunkan berat badan. Yang keenam, kapulaga, yang bermanfaat mencegah penyakit kronis. Yang ketujuh, ada buah pala, membantu
Dan yang kedelapan ada bunga lawang yang bermanfaat mengatasi flu dan batuk serta mencegah virus dan kontrol gula darah. Itu saja beberapa manfaat dari bahan-bahan pembuatan bandrek. Perlu kita ketahui bahwa bahan dasar bandrek ialah jahe, dan bahan pangan jahe bermanfaat bagi manusia, diantaranya sebagai kesehatan tulang, memperlancar peredaran darah, dan mengatasi sakit mah. Nah, kelompok 3 sambil menunggu ya. Baik teman-teman, sepertinya air dari bandrek ini sepertinya sudah mendidih. Lalu kita buka. Sebelum itu kita matikan terlebih dahulu kompornya. Lalu kita buka. Kemudian kita memasukkan air tersebut ke dalam gelas. Kita saring dulu ya teman-teman. Baik, setelah kita memasukkan ke dalam gelas, kita campurkan susu agar rasanya lebih enak atau terasa manis. Nah, sekarang sudah ada 2 bandrek di sini, yang satunya bandrek biasa dan yang satunya bandrek susu. Jadi teman-teman, kita dapat melihat ada 2 bandrek yang bisa dibuat, bandrek biasa dan bandrek susu. Nah, selesai sudah dari praktik olahan bandrek dari kami kelompok 3. Di sini kami mendapat kesimpulan di mana bandrek merupakan olahan yang sangat menguntungkan bagi kita manusia dan dapat menjaga daya tahan tubuh, serta bandrek dapat dijadikan sebagai media jual dari bahan dasar jahe dan lain-lain tanpa menyanyiakan kelimpahan bahan pangan jahe di sekitar kita. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, berikan aplaus untuk Nah, demikianlah praktik kita pada saat ini. Seperti yang anak kami ketahui tadi bahwasannya ini adalah salah satu olahan dari tanaman jahe, yaitu tentang pembuatan bandrek. Nah, bandrek ini ada 2 macam. Yang kita buat hari ini adalah bandrek susu dengan bandrek biasa. Tetapi pada bahan yang sama. Seperti yang bilang tadi, bukan hanya satu bagaimana kita mengolah bandrek. Kalau misalnya ada lagi tambahan adalah bandrek telur. Nah, itu adalah salah satu olahan jahe yang mau kita kelola. Karena di sekitar kita jahe tersebut dibuang begitu saja. Demikian dulu untuk hari ini. Sebelum kita berpisah-pisah, Ibu membagikan soal untuk dikerjakan sekarang. Waktunya 5 sampai 10 menit. Waktunya 5
Nah, dari yang telah kita praktekkan tadi, siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari apa yang telah kita praktekkan sebelum kita selesai? Saya Bu. Baik, dari praktek kita hari ini kita dapat menarik kesimpulan yaitu dalam praktek kita terdapat kelemahan dan kelebihan. Kekurangan yaitu waktu yang kita gunakan sangat terbatas sehingga kita sangat terburu-buru dalam mengolahnya. Kemudian bahan dan alat yang sangat sederhana sekali, itu juga dengan pengolahan yang seadanya saja. Ada juga kelebihan dari praktik kita pada saat ini yaitu kita bisa memanfaatkan tanaman jahe dengan mengolahnya dengan berbagai cara dan hasil yang banyak, sehingga tanaman ini tidak dibuang begitu saja, melainkan dapat digunakan untuk kesehatan kita sendiri dan bisa mendapat nilai jual. Terima kasih. Oke, berikan aplaus. Kakak juga silakan di. Nah, demikianlah kesimpulan dari materi pada hari ini. Nah, Ibu tambahkan sedikit. Ibu harapkan bukan hanya ini yang mau kalian kembangkan, ya. Ada lagi tanaman-tanaman yang lain, jenis-jenis tanaman yang lain yang bisa dikelola secara sederhana, misalnya kunyit. Jadi kunyit bisa digunakan sebagai obat herbal. Semasih ada di sekitar kita, silahkan manfaatkan. Jangankan menjadi usaha, berguna di dalam keluarga. Nah, demikian pembelajaran kita pada saat ini. Materi selanjutnya apa? Bakteri. Nanti minggu depan Ibu harapkan kita praktek di lab. Ibu harapkan bawa air sumur, air danau, dan air pari. Karena kita akan meneliti bagian dari bakteri tersebut.